Iya, terima kasih dokter dari Hidayati dan dokter Misalnya untuk saya mulai presentasi kasus disfagia orofaringeal pada penderita sindrom piramidal. Ya, disfagia berhubungan dengan akibat kesulitan makan akibat gangguan dalam proses menelan. Kemudian prevalensi disfagia pada populasi umum sekitar 5-8%, prevalensi disfagia orofaring pada kelainan cerebrovaskular sekitar 30%, 52-82%. Dan miastenia gravis, penyakit autoimun yang disebabkan dari neuromuscular junction, yang disebabkan oleh antibodi yang menyerang komponen dari membran postsinap, mengganggu transmisi neuromuskuler dan menyebabkan kelemahan dan kelelahan untuk langkah. Kemudian sindrom sel piramidal sendiri mengacu pada suatu gejala atau reaksi yang ditimbulkan oleh penggunaan jangka pendek atau panjang dari medikasi antipsikotik golongan tipikal. Tujuan penulisan laporan kasus adalah pengetahuan penanganan disfagia orofaringeal dengan sindrom sel piramidal sehingga dapat memahami lebih seksama tata laksana yang dapat dilakukan pada praktek seharian. Dari analisis tanggal 17 Februari 2020, sulit menelan atau tidak bisa menelan mendadak dirasakan rasa yang mengganjal di leher satu hari ini. Kemudian sulit telan dikatakan lebih ke struktur yang keras seperti nasi, namun sulit telan lebih berkurang pada konsentrasi lembut atau lunak seperti bubur. Sedak tidak ada, mual muntah tidak ada, kelemahan anggota gerak tidak ada, dari kepala dirasakan bagian belakang, dari kepala dirasakan cepat-cepat dari kepala dirasakan memberat dengan aktivitas berat, membaik dengan istirahat. Kemudian bicara pelot tidak ada, mulut pelot tidak ada, pandangan kabur tidak ada, pandangan double tidak ada, kejang dan pegang kesadaran pun tidak ada, batuk lama tidak ada, telinga berdenging tidak ada. Tangan gemetar sejak 2 minggu ini, dikatakan sejak mendapat terapi dari puskesmas berupa obat penenang. Sejak minum obat itu, pasien mengatakan lebih tenang, namun konsumsi obat mungkin sudah dikatakan pasien sudah sejak 2 bulan lalu minum obat dari puskesmas ini. Dan laporan pasien ini penyakit dahulunya tidak ada, penyakit darah tinggi dan gula darah tidak disangkal. Dan pada pemeriksaan fisik generalis kesadarannya kompos mentis, standar 30-90, puls 85, nafas 20, temperatur normal dan tidak ada wheezing atau bronki vesikular normal, hidung discharge tidak ada, hidung mulut tidak ada, gangguan penciuman tidak ada, nyeri kepala tidak ada, post nasal drip tidak ada, nyeri wajah tidak ada. Dan pada telinga juga dalam batas wajar, tenggorok juga dalam batas wajar, tidak ada massa, status paling simetris, sulit telan positif. Kemudian ini asesmen dengan observasi disfagia, suspek LPR, karena RSI skornya 24, diprogramkan untuk FIS. Dari pemeriksaan penunjang, dimintakan untuk eksplorator dalam batas normal. Kemudian pemeriksaan penunjang dari FIS ditemukan deviasi pada dari epiglotis ke sebelah kiri tertarik, adanya residu pada hipofaring. Kemudian ini thresholding assessment-nya baik, pergerakan dagunya cukup, bobottan bibirnya lemah, posisi lidahnya juga miring ke kiri, pergerakan lidah lemah, kekuatan lidah lemah, posisi lidah ya. Kemudian ada kebocoran di sisi sebelah kanan, gerakan uvula asimetris tarik ke kiri. Kemudian swallowing assessment-nya pada teori daripada semua sediaan didapatkan adanya swallowing leakage. Kemudian residu juga didapatkan pada semua sediaan namun ringan. Penetrasi didapatkan pada semua ringan, ada bolus di pita suara, namun bisa untuk mengeluarkan bolus masih dapat mengeluarkan bolus. Aspirasi tidak dapatkan aspirasi. Kemudian kesimpulannya adalah disfagia fase orofaringeal fase neuromuskular. Sarannya fisioterapi, bicara dan terapi menenang. Nah, ini prosedur FIS-nya dari thresholding assessment, higien mulut baik, pergerakan dagu cukup, kekuatan bibir cukup, posisi lidah tidak ada, ini adanya deviasi pada epiglotis ke tarik sebelah kiri, dan pada fungsi orofaring juga
bocor ke sisi kanan, karena kelemahan di sisi kanan, kemudian saat di assessment dengan sediaan dari mulai yang lembut sampai yang kasar, tanpa adanya residu di sebelah kanan, tetap fungsi penelanan di sebelah kanan masih tidak sempurna, penutupan FDTS juga tertarik ke sebelah kiri. Kemudian efek batuk pada pasien ini masih bagus hingga pada residu yang tersisa bisa dibatukan oleh pasien seperti terjadinya aspirasi. Berhenti ya? Berhenti. Ini jangan. Ini cepet banget sih. Ya memang kan di internet memang gitu. Jadi di rekam pemeriksaan juga untuk penunjang dari saraf dilakukan pemeriksaan untuk EMG, ditemukan adanya gambaran misteriografis mendukung ke arah misteriografis dan didapatkan spasmofili di misalnya septum dan spasmokarpal di tangan dan di bibir. Dan ini observasi 1 hari pasca rawat inap, selutelannya menghilang tiba-tiba karena nyeri kepala berkurang, keluhan tangan gemetar masih dirasakan, bicara pilek tidak ada, makan itu tidak ada keluhan, ini akan untuk jalan oleh saraf untuk selanjutnya observasi melalui poliklinik. Di asesmen dengan disfagia fasoropharyngeal atau neuromuskular, sefalgia, tremor intersesional, diprogramkan untuk MRI kepala, MRI scan torak, dan terapinya dengan RL 20 TPM, ranitidin 50, dexamethasone 5 gram, tiamin 50 mg, tiodoxin, dan fenokobalamin. Hasil pemeriksaan penunjang yang dimintakan MRI kepala, tidak tampak gambar SOL, tidak tampak infrak maupun perdarahan intrakranial, tak tampak tanda peningkatan tekanan intrakranial, kemudian di foto juga tidak ada kelainan di hemisfer kiri ataupun kanan, ada anomali di gambaran luar otak. Kemudian ini pemeriksaan MRI torak dengan kontras 21 bulan 2 yang dimintakan juga oleh saraf, tidak ada tampak adanya massa di mediastinum, tak tampak massa paru kanan kiri, kemudian gambar keanehan di MRI. Kemudian setelah observasi rawat inap 21 Februari, keluhan pelan tidak ada, nyeri kepala tidak ada, tangan gemetarnya berkurang, bicara pelo tidak ada, makan minum tidak ada keluhan. Asesmen dengan disfagia fasoropharyngeal atau neuromuskular, kemudian sefalgia perbaikan, tremor intersesional perbaikan. Programnya boleh pulang hari ini dari neuro, observasi keluhan saat kontrol 2 minggu kemudian di rawat inap. Kemudian pasien kontrol kembali usia 2 minggu pasca rawat inap, di asesmen dengan sefalgia perbaikan, tremor intersesional perbaikan, dikatakan extrapyramidal syndrome, dikonsulkan ke psikiatri. Dari terapi myasthenia tidak dilakukan terapi apa-apa dari saraf, kemudian pasien dikonsulkan ke psikiatri. Diskusi, disfagia sendiri berhubungan dengan kesulitan makan akibat gangguan dalam proses menelan. Kesulitan menelan dapat terjadi pada semua kelompok usia akibat dari kelainan kongenital, kerusakan struktur, dan atau kondisi medis tertentu. Disfagia sendiri merupakan gejala dari berbagai penyebab yang berbeda, yang biasanya dapat ditegakkan dengan diagnosa dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Di antara pemeriksaan radiologi dengan barium, CT scan, dan MRI. Anatominya menelan terbagi jadi 3 fase, oral, faringeal, dan esofageal. Kemudian disfagia dan mesografis dan extrapyramidal syndrome hubungannya di antipsikotik yang dikonsumsi oleh pasien selama 2 bulan terakhir memang terpengaruhi dari penelanan dan mengganggu fungsi otaknya.
Obat-obatan psikotropika dapat menekan pusat bulbar dan mengakibatkan penghambatan batuk, muntah, dan efek penelan. Efek ekstrapiramidal sendiri dari antipsikotik dan neuroleptik yang terkenal dapat menyebabkan disfagia dengan mengurangi tonus faring. Kemudian disebabkan dari blokade dopaminergik dan cholinergik yang menghasilkan efek perifer dan sentral pada penelanan dan berpotensi mengganggu motilitas esofagus dan efek muntah. Dari myasthenia gravis sendiri, tekanan autoimun yang ditandai dengan kelemahan abnormal dan progresif pada otot rangka yang dipergunakan secara terus-menerus disertai dengan kelemahan saat beraktivitas. Ini timbul karena adanya gangguan dari synapse transition atau neuromuscular junction, di mana tidak adanya bila penderita beristirahat maka tidak lama kemudian kekuatan otot akan pulih kembali. Ini diagnosisnya dari myasthenia gravis dengan pemeriksaan fisik, temukan adanya kelemahan otot, kemudian uji tensilen, uji prostigmin, uji kinin, dan EMG. Contohnya, karena autoimun antibodi reseptor nikotinik acetylcholine menyebabkan kelemahan otot, sehingga hilangnya toleransi imunologi terdapat reseptor acetylcholine di sel beta dan sel T di linear thymus. Itu masih idiopatik. Kemudian crosslink acetylcholine yang menyebabkan antibodi reseptor acetylcholine dan mengurangi jumlah acetylcholine di sinap, sehingga neuromuscular junction dengan cara menghancurkan sambungan ikatan yang membuat membran dari possinap itu, sehingga acetylcholine yang disintesis menurun, sehingga tidak terjadinya pertukaran ion, sehingga tidak terjadinya gerakan otot. Ini contohnya, sel imun menghasilkan antibodi reseptor acetylcholine, kemudian anticholinergic juga memblok acetylcholine fase, sehingga tidak dapat berikatan dengan anti-acetylcholine. Mengurangi jumlah acetylcholine dengan cara memasukkan ikatan di antara membran acetylcholine ini, sehingga di mana hasilnya terjadi penurunan kemampuan otot untuk merespon dari kontraksi karena tidak terjadinya pertukaran antara acetylcholine dan reseptornya. Ini di neuromuscular junction, ini yang normal, ini yang terjadi pada myasthenia gravis di blokade, sehingga tidak terjadinya pertukaran sinap dan di possinap, sehingga reduce muscle kontraksinya sangat nampak. Ini kalau sindrom ekstrapiramidal, berubah jangka pendek atau panjang dari medikasi antipsikosis golongan tipikal. Gejala manifestasinya sebagai gerakan otot skelet, spasma atau rigid. Tetapi gejala-gejala itu di luar kendali traktus kortikospinalis, sehingga pasien tidak dapat mengontrol gerakan yang ototis. Kemudian gejalanya Parkinson, hipokinesia, kakuan anggota tubuh, tremor, dan keluar air liur berlebihan, gejala Rett syndrome, akatsia, distonia akut, dyskinesia tardif, sindrom neuroleptika maligna. Pasien riwayatnya dengan mengkonsumsi obat puskesmas yaitu clofazimine. Ketika dia sedang cemas, pasien diberikan ini lalu kemudian merasa enakan. Dosisnya 25 sampai 30 mg setiap 6 jam. Efek sampingnya yang takutkan ngantuk, pusing, kepala terasa ringan, mulut terasa kering, penglihatan kabur, kemudian efek ekstrapiramidalnya jelaskan juga, kemudian tremor, kemudian dyskinesia tardif atau kondisi yang mempengaruhi sistem saraf. Saya sendiri merupakan antagonis reseptor dopamin dan alpha blocker yang tidak selektif, sehingga dan saya juga memblokade dopamin pada reseptor pasca sinap neuron di otak, sehingga sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal dopamin dari reseptor antagonis. Ini juga sindrom orobuccal facial pada pasien ini nampak karena pemakaian yang dilakukan penelitian, timbul gejala pemakaian golongan neuroleptik ini sekitar pemakaian 3 bulan atau 4 minggu setelah pemberian obat antipsikotik oral. Clofazimine sendiri dosisnya 150
menyebabkan sedasi dan ada juga menyebabkan ekstrategumental juga. Kemudian ini sebagai antipsikotik atau dopamin reseptor, dia itu keseimbangan dari dopamin dan seluruh dalam patogenesisnya. CPZ mengenai serotonin dapat berkontribusi pada patogenesis dari distonis tardif diskenia. Itu tidak ada hubungan otot sehingga pasien menjadi yang tadi orobukal fasial itu menjadi tremor. Diskusinya pada pasien ini tiba-tiba tidak bisa menelan, muncul secara mendadak, dirasakan ada yang mengganjal di leher, memberat pada saat bangun tidur, namun tidak sampai tersedak. Pasien masih dirasakan nyeri kepala dirasakan bagian belakang, cekot-cekot, dan memberat pada aktivitas berat. Memberat dengan tangan kanan, sering gemetar dan dirasakan setelah aktivitas berat. Pada pemeriksaan penunjang, FIS ditemukan di spagia fasoorofaringeal neuromuskular, MRI tidak ditemukan kelainan, MRI scan juga tidak misalgiatis dan spasmofili. Kesimpulannya, laki-laki 32 tahun, sulit menelan 2 minggu, tiba-tiba satu hari ini mendadak tidak bisa menelan sama sekali. Awalnya dikatakan struktur yang keras seperti nasi, namun sebetulnya juga berkurang pada konsentrasi lembut, lunak seperti bubur. Kemudian nyeri kepala dirasakan berat dengan aktivitas berat, dan juga tangan gemetar pada saat aktivitas berat. Kemudian ada riwayat dari pasien ini untuk meminum obat penenang selama 2 minggu ini. Ternyata setelahnya pasien itu, pasien mengatakan lebih tenang. Dan kesimpulannya, sindrom ekstrapiramidal merupakan kumpulan gejala yang dapat disebabkan oleh penggunaan antipsikotik yang menghambat transmisi dopamin di jalur serotoninal, juga memberikan inhibisi transmisi dopamin di ganglia basal. Sehingga pada pasien adanya hasil EMG yang cenderung histonegatif dengan spasmofilia. Manifestasi sindrom ini dapat berupa reaksi distonia, sindrom Parkinson, akatsia, dan tardif diskenia. Jadi kemungkinan pemberat faktor EMG pada pasien ini. Observasi tanda gejala lanjutan pada pasien ini saat rawat jalan. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Waktunya tepat 20 menit ya. Sekarang kita langsung aja untuk menyingkat waktu. Sebentar. Nama-nama residen. Ya, saya belum penelaah tata tulisan Dr. Ahmad dan penelaah daftar pustaka Dr. Dagdo. Dimulai dulu dari tata tulisan. Dr. Ahmad, silahkan. Terima kasih, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah cukup baik, tetapi ada beberapa dari tulisan yang harus diperbaiki. Untuk yang pertama di cover, untuk cover ini tidak harus ditulis. Di sini dituliskan halaman 0. Untuk selanjutnya ada gelar dari pembimbing, dari titel dokter harus huruf kecil, bukan huruf besar. Itu di sini ada. Pak Ahmad, bisa diklik reviewnya itu? Bisa, Dokter. Ya, tolong diklik reviewnya jadi saya bisa baca, enggak yang atas itu. Ada home, insert, dan lain-lain, diklik yang tulisan review. Gitu. Track changes-nya udah di nganu? Kemarin pakai track changes? Sudah, Dokter. Coba diklik track changes-nya. Enggak, itu sebelahnya persis. Bawahnya tulisan review persis. Ini, Dokter. Oh, sini. Ya. Oke, baik, Dok.
Terus review panelnya sebelah bawah kanan itu, ya. Diklik reviewnya. Itu harusnya di on-in, ya. Nanti itu cancel aja, Pak. Langsung klik review. Ya, oke. Baik, dokter. Ini untuk koreksi yang selanjutnya. Di sini untuk citasinya masih belum urut, dokter. Di sini langsung muncul citasi untuk referen yang ketiga, tidak ada yang pertama. Yang pertama, yang keduanya muncul di paragraf selanjutnya, dokter. Lalu untuk koreksi yang selanjutnya, ini untuk tulis bahasa Inggris harusnya huruf miring, dok. Vital steam terapi, dokter. Untuk koreksi yang selanjutnya, ini telinganya berdenging, harusnya berdenging, dokter. Lalu huruf di belakang koma harusnya huruf besar, tidak huruf kecil di belakang titik, dokter. Ini juga sama, dok, untuk keterangan dari milimeter Hg-nya harusnya huruf kecil, tidak huruf besar. Di sini ada keterangan untuk penulisan fisiknya redup-redup. Mungkin bisa dijelaskan lagi, ini mungkin dari refleks cahayanya, dokter, atau timpaninya, dokter. Oke. Mungkin yang penting-penting aja. Jadi kalau yang detail kan bisa dibaca karena ini sudah dilakukan review ya. Kita bisa lihat di panelnya ada reviewnya. Baik, Ya. dok. Yang paling penting menurut saya untuk penulisan keterangan tabel, dokter. Untuk keterangan tabel tidak ditulis di bagian bawah, melainkan ditulis di bagian atas, dok. Ada lagi? Itu aja sih, dokter. Yang lainnya sudah sangat baik, dokter. Oke, bagaimana dengan pemilihan gambar, komposisi gambar, apakah sudah cukup bisa dilihat dengan jelas seperti itu? Untuk memilih, kalau menurut saya sudah cukup informatif, dokter. Pemilihan gambar MRI dan lain-lain sudah cukup ya? Iya, dokter. Tolong ditambahkan keterangan tabel. Tabel tidak boleh terpisah halamannya ya? Iya, dokter. Ada di situ, tolong ditunjukkan mana yang tulisan dan tabelnya terpisah. Iya, dokter. Ini untuk keterangan tabelnya dipisah, dok, antara tabel dan keterangannya, dokter, di halaman 15, dokter. Ya, oke, sudah semua berarti ya. Iya, dokter. Terima kasih untuk Dr. Ahmad untuk koreksinya. Untuk yang lain, jadi kalau mengkoreksi tata penulisan maupun daftar pustaka, jadi gunakan review sehingga kita bisa melihat yang memberi komen siapa dan nanti setelah sudah direvisi, di sini juga akan tampak tertulis kalau Dr. Ferdi memang merevisi sendiri. Kalau dia menggunakan komputer orang lain, nanti akan tampak tulisan sebetulnya yang merevisi apakah betul PPDS-nya atau orang lain. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan untuk penelaah daftar pustaka. Silakan Dr. Dagdo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk nama penulis pada pustaka nomor 4 ini, untuk nama belakang sudah ditaruh di bagian depan, sementara untuk nama depan dan nama tengah disingkat. Akan tapi di sini ada tanda koma yang semestinya nama belakang diikuti oleh nama depan dan nama tengah dengan spasi tanpa titik tanpa koma. Jadi seharusnya colak DS. Kemudian untuk judul ditulis huruf kapital hanya pada huruf pertama dan kata pertama. Jadi untuk somatic expression dan seterusnya, mestinya untuk huruf kapital hanya pada kata somatik saja. Berikutnya, untuk pustaka nomor 7, pada penulisan edisi, di sini tertulis 6 head sebagai singkatan yang
di bahasa Indonesia kita bisa mendahulukan kata edisi dulu sebelum angka. Jadi menurut kami semestinya add titik ke 6. Untuk pustaka nomor 8, ini kami menemukan setelah ada kata-kata available dan sebagainya yang diambil dari internet, sebenarnya ini ada referensi ganda. Jadi mungkin perlu kami mungkin nanti klarifikasi apakah ini berasal dari referensi yang berbeda. Kemudian untuk yang pustaka nomor 13, antara nomor 12 dan 13 ini referensi yang sama. Kemudian secara umum yang lainnya sudah memenuhi, menurut kami sudah memenuhi standar dari front cover. Demikian dokter, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Tolong coba diklik track changes-nya, coba. Track changes. Pak, Ya. di laptop Pak Dagdo. Iya. Ya, itu diklik. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk penelaah materi, saya persilahkan Dr. Rahma. Baik, Dr. Ana, terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk saya. Terima kasih kepada Pak Ferdinand untuk paparan laporan kasus pada extrapyramidal syndrome ini. Ada beberapa komentar, izin memberikan saran untuk makalahnya, saran pada bab 1 atau bab pendahuluan itu pada paragraf pertama. Kurang keras, Bu Rama. Iya, dokter, izin dokter, masih ada feedback, dok. Izin mohon waktu, dokter. Untuk makalah pada bab pendahuluan atau bab pertama, pada paragraf pertama sebaiknya dituliskan untuk gambaran umum dari disfagia yang berhubungan dengan extrapyramidal syndrome. Lalu dilanjutkan paragraf berikutnya, bisa satu paragraf atau bisa paragraf baru, menjelaskan tentang epidemiologi tentang disfagia yang berhubungan dengan extrapyramidal syndrome. Jadi tidak terlalu banyak penjelasan pada bab pendahuluan. Lalu untuk pembahasannya mungkin bisa lebih didetailkan lagi hubungannya disfagia dengan pada pasien tersebut dengan extrapyramidal syndrome beserta diferensial diagnosis yang lain agar kita dapat mengarah ke satu diagnosis extrapyramidal syndrome. Demikian dokter untuk sarannya. Lalu ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan laporan kasus. Pada pasien ini, bagaimana gold standar diagnosis dari extrapyramidal syndrome untuk menyingkirkan diagnosis banding seperti miastenia gravis, lalu keadaan psikogenik. Karena kan dari pemeriksaan penunjang sudah dilakukan EMG RNS dan menunjukkan hasil yang mendukung ke miastenia gravis. Juga untuk penyingkiran diagnosis arah psikotik, karena kan pasien ada riwayat pemakaian obat CPZ atau chlorpromazin yang merupakan antipsikotik. Itu saja, dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dijawab dulu. Izin menjawab, dok. Silakan. Pada pasien ini ditanyakan, adakah gold standard yang menjadi acuan untuk membedakan antara miastenia gravis dengan extrapyramidal syndrome.
Pada pasien ini sudah dilakukan yang awal dari anamnesis ditemukan adanya kelemahan di otot di wajah dan tangan, kemudian ada kelemahan pada fungsi penelanan, dicurigai memang adanya miastenia gravis ketika dikonsulkan ke saraf. Namun dari saraf dilakukan pemeriksaan penunjang berupa EMG, kemudian MRI, kemudian dari MRI CT scan untuk curiga ke arah miastenia gravis. Namun tiga hal ini hanya EMG yang bisa mengatakan cenderung ke miastenia gravis dan spasmofili di daerah bibir dan di daerah tangan. Namun untuk curiga tempat lain tidak ada mendukung ke arah miastenia gravis, sehingga dari saraf tidak memberikan terapi apa-apa karena pasca dilakukan FIS dan dilakukan terapi roborensia 1 hari pasca perawatan pasien kembali normal, hanya gejala sisanya di tremornya dan di spasmofilinya. Dikatakan dari anamnesa juga pasien sering mengalami gangguan cemas atau gangguan tremor itu dikatakan timbul ketika dia sedang mengalami beban pikiran yang cukup berat. Kemudian pada kontrol pertama di saraf pun tidak diberikan obat apa-apa, bahkan untuk pulang tidak diberikan obat apa-apa, sehingga dari saraf menyarankan untuk kontrol ke polipsikiatri tentang pemakaian dari CPZ itu, apakah ada relevansinya dengan gangguan psikotik atau memang ada kaitannya dengan psikosomatis dari pasien itu. Apakah sudah menjawab pertanyaan Bu Rahma? Dokter, saya rasa cukup, dokter. Ya. Ada tambahan pertanyaan yang lain dari Bu Rahma? Sementara cukup dulu, dokter. Sementara cukup, oke. Sebelum ke penelaah berikutnya, mungkin dari saya tadi ya menyingkapi saran perbaikan. Jadi saya setuju untuk nanti dilakukan perbaikan untuk pokok pikiran di paragraf 1 dan 2 pendahuluan. Kemudian untuk tujuan, ini saya mau menanyakan dulu ke Pak Ferdi, tujuan penulisan ini lebih dititik beratkan pada diagnosis pasien ini atau pada penata laksanaan pasien diswagi dengan penyakit yang lain? Mungkin tata laksana pada pasien diswagi dengan penyakit yang lain, dok. Oke, kalau tata laksana berarti seharusnya nanti akan ditambahkan mengenai prognosis. Jadi kalau pasien diswagi dengan sindrom ekstrapiramidal, prognosis untuk diswaginya bagaimana, dan penata laksanaan lanjutannya seperti apa? Seperti itu ya? Ya, betul. Ya, oke. Ya, saya persilahkan untuk Dr. Muyas, mungkin dok, untuk masukan ataupun pertanyaan dulu. Terima kasih, Dokter Ana. Sebelum menelaah, saya tanya dulu ya, Pak Ferdinand. Iya, dokter. Pasien ini pasien kita, benar? Iya, dokter. Ya. Kemudian kita konsulkan ke saraf dan psikiatri. Enggak, Gitu ke saraf, kan? dok. Hah? Saraf saja, nanti yang konsul ke psikiatrinya dari saraf, dok. Oh gitu. Ya, terus ini masih kabur ya pasien ini tuh untuk penulisan apa? Makalah untuk bisa dibaca orang itu menjadikan orang bingung. Karena seperti yang ditantangkan oleh Dokter Ana tadi, ini mau diagnosis atau tata laksana. Karena pola pikir kita bisa berbeda. Atau tadi yang pasien kita atau pasien konsulan, itu juga pola pikir kita jadi berbeda. Penulisannya juga nanti berbeda. Nah, pertanyaan saya ini, pasien disfagia cenderung ke ekstrapiramidal. Iya. Disfagia orofaringeal, et causa, stroke, apa miastenia, apa ekstrapiramidal? Ekstrapiramidal. Ekstrapiramidal. Nah, kalau seperti itu tadi, dengan keterangan Pak Ferdinand tadi yang ditanyakan Dr. Rahma, mengenai miastenia gravisnya itu, kelemahan otot apakah bukan dari efek ekstrapiramidal?
Karena dibuktikan oleh saraf juga tidak mendukung ke arah itu. Ada nggak hubungannya itu? Makanya di depan atau di belakang yang pendahuluan dan tulisan tinjauan pustakanya itu harus dicari. Apakah ekstrapiramidal itu bisa menyebabkan kelemahan otot, termasuk kelemahan untuk penelanan. Nah, itu berarti nanti bisa menyingkirkan miastenia gravis. Karena kalau seperti ini kan menjadikan bingung. Tadinya saya cenderung ke arah stroke, karena melihat anamnesisnya gangguannya mendadak, gitu kan. Kalau mendadak kan kepikiran kita neuromuskuler. Nah, neuromuskuler yang mendadak itu kan stroke. Kalau miastenia itu kan ada perlahan-lahan, ada tanda lain yang kalau sore hari kelelahan otot dibuktikan dengan tampak di wajahnya, di palpebranya gitu kan. Kemudian kalau ekstrapiramidal ada riwayat menelan obat antipsikotik. Nah, itu tadi di anamnesis belum menunjukkan bahwa ini Pak Ferdinand mau ke arah mana. Jadi memang kita kalau ada laporan kasus ditemukannya menjadi ekstrapiramidal itu setelah perjalanan sekian lama dirawat, itu nggak apa-apa, tetapi untuk bisa dimengerti orang dan untuk bisa belajar, itu kita langsung yakin bahwa ini ekstrapiramidal, misalnya gitu. Sesuai yang disarankan dokter anak, kalau memang ke arah diagnostik, berarti harus membahas DD-nya. DD itu untuk bisa mengarah ke mana itu kan harus ada gold standarnya, harus ada pemeriksaan penunjang yang memastikan seperti yang disarankan tadi, yang ditanyakan itu. Sehingga jelas, ini untuk kasusnya dulu nanti diperjelas dulu agar bisa membahas dengan baik. Kemudian yang terakhir membuat suatu pendahuluan yang diambil dari apa yang kita tulis laporannya dan kasusnya, pembahasannya gitu. Jadi membuatnya seperti itu biar enak, seperti yang saya sampaikan kemarin tuh, membuat tulisan harus sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kalau laporan kasus, ya laporan kasusnya dulu, kemudian dibahas, baru kita mengerti dan ditulis, kemudian bisa enak dibaca. Gitu ya Pak. Ini secara umum masih kacau dan masih ragu dan tidak yakin. Pak Ferdinand seperti itu. Nah, pertanyaan saya tadi, pasien ini kalau misalnya disfagia orofaringial et causa ekstrapiramidal, sekarang kondisinya seperti apa? Yang kedua pertanyaannya, apakah ada beda tata laksana antara disfagia et causa yang lain dengan et causa yang ekstrapiramidal? Di pihak kita loh ya, karena kan kita hanya menangani disfagianya saja. Itu, dijawab dulu Pak. Jadi dok, yang pertanyaan pertama, karena disfagia seperti apa ya dok tadi? Orofaringial et causa ekstrapiramidal kan? Kamu pasti itu kan? Ke arah sana kan ceritanya? Iya dok. Iya. Kalau sesuai judul loh ya. Iya dok. Jadi pasien ini awalnya curiganya memang ada disfagia, tapi kita masih belum tahu sebabnya apa. Cuma ditemukan pasien ini ada riwayat minum obat antipsikotik yang rutin. Kemudian pasien ini tiba-tiba mendadak karena satu hari dalam 2 minggu ini sebenarnya sudah mengalami gangguan menelan, cuman 1 hari ini dia langsung sama sekali tidak bisa menelan secara tiba-tiba. Riwayat yang lainnya seperti penyakit riwayat dahulu tidak ditemukan dok. Kemudian keluhannya tremor di tangan dan di bibir sebelah kiri. Kemudian riwayat minum obat tadi dok, kalau dari yang pertama itu yang membuat kita menjadi memberatkan adakah kausa dari disfagianya itu berdasarkan obat itu atau faktor metabolik. Kemudian apa beda dari disfagia dengan ekstrapiramidal yang ini dengan yang lain, penanganan dari kitanya. Dari
penanganan disfagia sendiri kita untuk penunjang, untuk membuktikan dia itu memang disfagia, ada kelemahan di otot di orofaring, fungsi penelanan dan fungsi dari organ yang mendukung untuk menelan. Nah, pada pasien ini didapatkan adanya keluhan di orofaring, melemah di sebelah kanan, lalu kemudian epiglotis tidak menutup sempurna di sebelah kanan, tidak rata, lalu adanya residu pada pemberian sediaan penelanan. Perbedaannya untuk disfagia pada semua penyakit yang kita lakukan tidak ada, Dok, karena prinsipnya kita sebagai perusahaan penunjang sehingga ditemukan adanya kecurigaan di neuromuskular. Cuman untuk penelitian neuromuskular itu kecurigaan apa, biasanya kita dengan departemen lain untuk menunjang juga, Dok. Ya, jadi prinsip tidak ada beda penanganan. Ya, Dok. Penanganannya hanya kausatif di departemen lain, gitu kan? Ya, Dok. Nah, itu harus disebutkan kalau memang kamu memilih di tata laksana. Sehingga kita tahu semua bahwa tata laksana di bidang kita sebetulnya sebab apapun kita mengelolanya bersama TS lain yang menangani penyebab sakit disfagianya, gitu kan? Baik itu penyakit dalam atau neuro. Maksud saya kalau ini mau dibetulkan sekaligus mungkin bisa dipilihkan ke arah diagnosis karena kalau tata laksana kan sama. Jadi kalau kita menulis biar ada manfaatnya, kita cenderung ke arah diagnosis. Kemudian dari situ kita memberi wawasan kepada kita sendiri dan teman-teman yang di daerah atau nanti kita kalau di daerah bahwa kalau ada disfagi itu, ini bisa loh dari ekstrapiramidal, ini bisa loh dari miastenia. Jadi kepikirannya itu macam-macam, tidak hanya stroke saja, tidak hanya karena presbiastasis karena usia. Jadi kita masih bisa memikirkan untuk titik-titik tadi. Nah, kalau memang memilih ke diagnostik, dan saya cenderung menganjurkan ke arah sana, itu harus lengkap untuk mengarah ke diagnostiknya dengan cara diagnosis sementara, kemudian titiknya apa, kemudian tadi untuk menyingkirkan perlu pemeriksaan apa. Kemudian pertanyaan yang lanjut, kalau memang mau diagnosis, itu di situ ada pemeriksaan CT scan torak itu indikasinya apa ya, Pak? Untuk melihat ada kelainan di kelenjar timus, Dok, karena gastralgitis kan disebabkan autoimun penghasilnya dari timus, Dok. Curiganya dari mana? Saraf curiganya kan miastenia gravis, Dok. Oh, itu yang minta saraf? Saraf, Dok. Ya. Jadi kalau dari kita sudah, karena kita yang sebagai leadernya, kalau dari saraf itu masih ragu, bukan miastenia, dan tidak diberi mestinon, tidak ada uji terapinya. Kan biasanya kalau ragu kan diuji terapi, apa itu? Anti itu ya, antikolin esterase itu, sehingga membaik memastikan apa tidak. Kalau seperti ini kan kita berhak untuk tidak menganggap bahwa ini miastenia. Bisa jadi kita berpikiran benar ekstrapiramidal dengan mungkin kelemahan ototnya yang lain karena miastenia, karena ekstrapiramidal. Kemudian bagaimana untuk bisa memastikan ekstrapiramidal seperti yang ditanyakan Rahma tadi. Itu, paham ya? Nanti perlu disampaikan di situ. Jadi ini untuk kasusnya sendiri diberesin dulu, maunya ke arah mana, baru dibahas. Ya. Kemudian yang kedua mengenai tulisan di usul dulu, Dok. Ya, jadi kalau menurut saya sebetulnya untuk diagnosis sudah tegak ya, Dok. Kan diagnosisnya di THT adalah disfagia orofaringeal dan itu tidak ada DD yang lain. Nanti mungkin konfirmasi dari pembimbing saja. Kemudian kalau untuk
penulisan ini mau diarahkan kemana. Kalau nanti memang dari pembimbing konfirmasi untuk tata laksana tidak ada perbedaan, dysfagia orofaringeal et causa apapun, sebaiknya lebih difokuskan pada DD etiologi. Jadi DD-nya nanti karena residen nanti akan bingung, Dok, DD itu apakah DD diagnosis atau DD etiologi. Kalau saya melihat dari diskusi Etiologi, tadi, ya. lebih ke DD etiologi. Betul. Jadi yang perlu ditambahkan nanti adalah patofisiologi. Itu aja, jadi biar nggak membingungkan semua, Dok. Ya, Ya. bagus. Silahkan boleh dilanjutkan, Dok, pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua ya kaitan dengan penulisan-penulisan tadi yang keteraturan atau kaidah penulisannya nanti dilihat lagi dan ditulis yang benar. Sebetulnya tadi Rama sudah menelaah mengenai yang bab 1, itu bagus sekali. Kemudian sekaligus nanti bisa dilihat lagi Pak Ferdinand mengenai pembahasannya, ya, untuk tata tulisan seperti itu. Terus di simpulan itu perlu dilihat juga karena ini laporan kasus. Jadi kasusnya itu apa, dikasih apa, kemudian bagaimana lanjutannya, apakah sembuh, apakah meninggal, atau perbaikan, atau menetap. Itu punya belum ada ya? Itu pertanyaan yang mengenai kasusnya. Kemudian yang koreksi atau pembenahan di PPT ya. Ini laporan kasus membuat yang keberapa ya Pak Ferdinand? Kedua. Ya harusnya udah agak lumayan bagus ya, tapi tidak apa-apa, untuk ke depan harus lebih bagus ya. 1 tadi di model kasusnya, diurutkan dulu, tidak usah mengikuti kenyataan, tetapi kita kan mau menulis untuk dibaca orang. Biar urut-urutannya itu memahamkan orang ya. Kemudian yang kedua, tata tulisannya, kesesuaian antara judul, pembahasan, laporan kasus, pembahasan, dan simpulan. Kemudian PPT-nya. Ya, PPT-nya itu juga ada aturannya loh Pak Ferdinand. Coba nanti dikoreksi sendiri ya, kalau saya ngoreksi nanti banyak banget. Yang contohnya yang secara garis besar, itu kita harus tahu besarnya huruf. Di tempatnya Pak Ferdinand, besarnya huruf di dalam satu slide itu berbeda. Apakah ada arti? Kemudian antara slide 1 dengan slide 2 itu juga berbeda. Kalau mempunyai arti silakan, tetapi sepertinya itu hanya asal-asalan menulis. Benar nggak? Harusnya keteraturannya dan yang dimaksud di dalam penulisan itu ada. Dan teman-teman harus mengikuti aturan yang sudah disepakati. Mungkin belum ada ini ya nah, untuk ketentuan-ketentuan yang baku. Karena yang kemarin ditulis itu belum semuanya diikuti dan belum semuanya residen kalau menulis melihat itu. Sedang dalam proses, Dok, untuk penulisan. Ya, enggak apa-apa. Sebetulnya teman-teman itu kalau menelaah, baik penelaah tata tulisan, kemudian ilmunya atau daftar pustaka, itu sudah pada bagus kok pola pikirnya. Mengoreksi orang bisa ya, tapi menulis kok belum mengikuti aturan dan memang perlu berlatih kayaknya ya. Gitu nah, dari saya cuman itu dulu. Ya, Dok. Terima kasih Dok untuk masukannya. Ya, mungkin selanjutnya konfirmasi dulu dari pembimbing ya untuk pertanyaan tadi biar nanti tidak melebar. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Dr. Ana. Ini sedikit meluruskan ya untuk kasus ini. Sebetulnya kemarin sudah sampai berkali-kali ya ini koreksi ya Pak Ferdi. Kemudian untuk garis besarnya sebetulnya kan kita sudah sepakat bahwa itu dysfagia orofaringeal, et causanya sindrom ekstrapiramidal, kemudian pemicunya adalah karena penggunaan CPZ gitu kan? Iya. Iya, ya udah pakai garis, saya bolak-balik menanyakan, jadi itu garis besarnya itu alurnya, jadi nggak usah kemana-mana lagi. Kemudian untuk yang miastenia grafis yang kemarin kita temukan bahwa dari neuro menyatakan bahwa itu mencurigai miastenia grafis, tetapi sampai terakhir kita tidak melihat mereka memberikan terapi untuk miastenia ya. Jadi
pelajarannya adalah bahwa hasil dari EMG yang menyatakan mendukung miastenia gravis untuk sampai dapat kita tegakkan dan diberikan terapi sesuai miastenia itu ada syarat-syarat klinis lain. Ya, itu kemarin yang saya minta tambahkan ya. Karena menurut neuro, pasien ini tidak mempunyai klinis-klinis yang mendukung ke arah miastenia. Jadi yang mendukung miastenianya hanya hasil EMG-nya itu. Ya kan? Kemarin itu kan? Ya, jadi saya minta dituliskan apa sih dasar diagnosisnya untuk bisa misalnya kita benar-benar menegakkan dan memberikan terapi untuk miastenia. Kalau secara dari bagian neurologi gitu. Ya, itu yang kemarin saya minta tambahan untuk miastenianya hanya itu. Kalau yang lain selebihnya hanya untuk masalah ekstrapiramidal sindrom dan pemicu dari CPZ-nya, itu saja yang minta ditekankan. Berarti boleh saya salah sebentar ya Dr. Eri. Berarti Ya. Dr. Eri setuju untuk penulisan ini, nanti tata penulisannya tujuannya lebih ke diferensial diagnosis untuk etiologi. Ya. Jadi dalam artian kalau dipersempit aja Pak Ferdi, misalnya DD-nya cuma 2, misalnya miastenia gravis dan yang lain, dan satunya nanti untuk penegakan diagnosisnya miastenia gravis ada kriteria apa, kemudian yang ekstrapiramidal ini kausa obat misalnya kriterianya apa, kemudian nanti dibahas kenapa yang dipilih adalah etiologi yang bukan miastenia gravis. Itu mungkin ya Dr. Eri? Ya, seperti itu. Ya, Kemudian ya, untuk PowerPoint-nya nggak tahu nih Pak Ferdinand, ini kan sepertinya PowerPoint yang masih kacau waktu divisi ya. Ternyata mungkin itu dipakai lagi sama Pak Ferdinand, nggak dikoreksi sambil gendong bayi, mungkin ya bikin ininya PowerPoint-nya. Jadi berantakan banget nih, saya kaget juga lihatnya. Ya, jadi mungkin kemarin masih di Jakarta, masih banyak urusan itu, jadinya ya saya nggak bisa bantu juga sih, kaget juga saya lihat PowerPoint-nya Pak Ferdinand. Ya. Usul aja dari Gimana, Pak Dok? Ferdinand. Usul, kalau sebelum didepartemenkan, itu perlu dikoreksi juga PowerPoint-nya. Ini kan kemarin gitu. sudah masuk di divisi, atau Dok. apa. Sudah masuk di divisi, kemudian sudah dikoreksi juga di sana, tapi untuk PowerPoint-nya memang karena kemarin ini Pak Ferdinand kan sebelumnya ada urusan keluarga, jadi ke Jakarta segala macam, jadi mungkin PowerPoint-nya saya pikir ya sudah nanti saja belakangan gitu, yang penting untuk papernya dulu. Tapi ternyata ini mohon maaf. Sempat, ya. kacau. Ya, Apa-apa, ya, ke depan ya Pak Ferdinand. Ke depan maju departemen dengan siapa? Dr. Willy, Dok. Nah, dengan Dr. Willy, yang penting ada upaya dari Pak Ferdinand untuk memberikan PPT yang dibuat Pak Ferdinand, nanti disampaikan lewat email kan bisa. Koreksinya seperti apa. Karena ini sambil belajar untuk pembuatan PPT yang benar. Kemudian walaupun dari divisi sudah di ACC, bisa jadi ada saran seperti tadi kayak kasus ini, kan ada tadi yang mengenai miastenia grafisnya, untuk ditambahkannya di bagian apanya, itu perlu dikonsulkan lagi juga untuk sudah benar apa enggak gitu. Kan cuman beberapa menit, beberapa jam tok, nggak sampai berhari-hari kan? Ya, jadi kalau yang diharapkan kita para staf itu, mestinya kalau sudah departemen itu kan sudah diumumkan, istilahnya kayak mengumumkan pada orang banyak ya, untuk dibuat yang sudah fix, sudah bagus menurut Pak Ferdinand dan pembimbingnya. Nanti ada tambahan dari penelaah atau moderator itu akan lebih sempurna lagi. Itu ya Dr. Ana. Iya Dok, setuju Dok. Jadi pada prinsipnya memang kalau sudah direvisi di divisi, kemudian syarat maju boleh setelah revisi ya harus direvisi. Karena nanti kalau demikian terus, nanti saya akan berusaha mengikuti semua pembacaan Departemen Residen. Jadi saya bisa memberikan penilaian sebagai KPS, apakah memang nilainya mau diturunkan atau
pembacaannya dianulir. Seperti itu ya. Kalau masih terus dilanjutkan maju dengan asal-asalan. Terutama untuk yang sudah membaca kalau tinjauan pustaka dan jurnal itu yang kedua, kemudian untuk lapsus yang ketiga dan keempat. Gitu, Dok. Ya, setuju. Dicoba aja. Ini yang kemudian siapa harus mengikuti yang dianjurkan KPS ya. Untuk yang lainnya juga loh, bukan untuk Ferdinand Tok. Ya, Dok, berlaku untuk semua residen. Ya, misalnya gini, besok siapa ada yang maju? Misalnya Rahma. Nah, Rahma hari ini karena sudah ada teguran untuk mengkonsulkan ke pembimbingnya, ya udah baik email atau bagaimana menghubungi pada pembimbing sehingga nanti besok ada perbaikan. Itu caranya. Dan kalau bisa, kalau mau bagus, ya jangan mepet-mepet. Artinya kita harus selalu target. Membaca itu hari apa, kapan, kira-kira ada koreksi. Itu harus dihitung untuk mundur. Caranya seperti itu, biar bagus. Ya, Dok, terima kasih. Ya, gitu aja. Udah itu aja, Dok. Ya, pada prinsipnya pokoknya tetap mengusahakan kalau sudah direvisi, apalagi saran pembimbing tadi, pembimbing sudah memberikan saran yang sesuai dengan apa yang ditanyakan penelaah, jadi sebaiknya ya dikerjakan. Ya, gitu ya. Sebelum ditutup, saya mau memberikan kesempatan untuk residen. Apakah ada pertanyaan sehubungan dengan kasus ini? Silahkan raise hand kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Kayaknya nggak ada yang meng-on-kan. Ya, nanti Pak Ferdi kan chief ya, dan di sini ada beberapa chief yang lain. Nanti tolong disosialisasi ya tentang yang tadi ya. Jadi walaupun kalian diminta untuk menyelesaikan tugas departemen, tidak berarti tugas departemen itu dipresentasikan dengan asal-asalan. Apalagi tugas yang sudah dipresentasikan di divisi, seharusnya sudah mendapatkan revisi dan koreksi. Seperti itu ya. Oke, kalau tidak ada ya yang lain, Dokter Reri masih ada masukan? Sudah cukup, Dokter Ana. Sudah cukup. Dari Dokter Muyas, ada masukan lain, Dok? Sudah cukup. Sudah cukup, ya. Kalau demikian, waktunya sudah lebih ya. Saya cukupkan untuk sekian untuk pembacaan laporan kasus pada pagi hari ini. Tolong diingatkan ke Bu Narti yang ada di lantai 3 ya. Semua lembar penilaian tolong dikirim lewat WA H-1 ke penelaah, moderator, dan pembimbing. Karena tidak semua yang bertugas, penelaah, moderator, dan pembimbing itu hadir di lantai 3. Kalau kami nggak dikasih lembar penilaian, susah menilainya nanti. Gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.